Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Salim, SPDI, guru bimbingan dan konseling di SMP Yayasan Terpadu Al-Ansar, Kecamatan Setiabakti, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh. Alhamdulillah juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan nomor peserta 20150108211052 di Prodi Bimbingan Konseling Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Aceh. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja dengan membuat video pembelajaran. Ikuti video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nak. Tutup pintu balik. Oke, silakan duduk. Namanya siapa? Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi. Ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Muhammad Lutfi? Ada? Ada? Tidak. Tidak. Muhammad Lutfi ya. Tarik bangkunya lagi. Oke. Ya. Muhammad Lutfi. Jadi Muhammad Lutfi, kita awali dengan doa dulu ya. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Lutfi ya. Pada pagi hari ini menjumpai guru bimbingan konseling. Ini adalah untuk membina hubungan baik antara Bapak selaku guru dengan kalian para siswa-siswa. Ya. Baik, ini namanya konseling individual. Apa namanya? Konseling individual. Individual. Jadi individual itu berarti per orang, perorangan. Di konseling itu bantuan, memberikan bantuan kepada siswa Bapak dalam menyelesaikan masalahnya. Ya. Tujuannya untuk seorang siswa itu dia akan mudah untuk dia belajar, beradaptasi di lingkungan di mana dia berada. Itu ya, dengan konseling. Kemudian dalam bimbingan ini dia ada azas-azasnya. Ada namanya azas rahasia.
Apa itu rahasia? Berarti segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang Muhammad Lutfi sampaikan itu merupakan rahasia, cuma Bapak yang tahu. Ya. Orang lain, guru lain, insya Allah tidak akan tahu. Itulah yang dimakan azas kerahasiaan. Kemudian kesukarelaan. Jadi di antara Bapak dengan Lutfi ini ada sebuah kesukarelaan. Dalam artiannya Bapak rela menerima Lutfi ke sini. Lutfi pun harus rela ke sini. Ya. Makanya Lutfi ke sini dipaksa atau bagaimana? Ya, Dipaksa. tidak. Rela. Rela sendiri. Oke, rela sendiri. Ya. Tidak ada paksa. Tidak ada paksaan. Walaupun nanti kadang-kadang tata cara dalam konseling ini dia ada nanti wali kelasnya melaporkan sipulan bermasalah. Nanti bisa dipanggilkan sama wali kelasnya, disuruh menghadap ke kantor, menghadap ke guru bimbingan konselingnya. Ada nanti kesadaran konselingnya untuk datang ke rumah BK. Ya. Nah, ini saya berarti banyak masalah nih, saya ada kewalahan dalam membuat PR dalam mengikuti pelajaran, jadi datang. Jadi itu ya. Itu tata cara dalam penanganan konseling. Perannya konselor ini pada proses konseling individu itu, konselor ini Bapak, konseling itu prosesnya. Berarti dalam Bapak berikan proses bantuan ini, konseling individu ini, Bapak berperan sebagai guru yang bukan bermaksud menghakimi, bukan bermaksud menghardik, bukan bermaksud menyalahkan seorang siswa itu yang ingin dikonselingkan, ingin diberikan bantuan akan jalan keluar dari permasalahannya. Jadi apa juga Bapak di sini sebagai, tak kalah sebagai temannya siswa. Kayak kalau siswa bermasalah boleh datangi Bapak, sampaikan, kita bisa sambil rileks bicara ya. Itu seorang konselor. Kemudian proses kita ke depan ini, yang pertama ini tadi tahap awal ini, berarti Bapak ingin yang pertama mengenal sebab-sebab gejala-gejala yang Lutfi rasakan, yang Lutfi alami melalui laporan-laporan dari wali kelasnya. Sekarang kita masuk ke tahap transisi. Bapak berikan kesempatan kepada Lutfi untuk bertanya terhadap hal yang belum dipahami. Coba tanyakan. Pertanyaannya, Lutfi tidak memahami pelajaran di kelas. Di kelas. Pelajaran apa aja itu? IPA, IPS, sama agama. IPA, IPS, IPS, sama agama. sama agama. 3 pelajaran ya? Ya. 3 pelajaran IPA, IPS, sama agama. Ya. Baik, ini waktu kita sepakati ya. 45
40 menit waktu kita ya, dalam hal bimbingan individual nih 30 atau 40 lah ya. Ya. Ini sekarang kita masuk ke tahap inti. Semangat. Semangat. Kurang jelas, masih semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Oke. Alhamdulillah ya, kalau udah semangat kita masuk tahap inti sekarang. Jadi seperti yang Muhammad Lutfi tanyakan tadi, ada 3 pelajaran yang kurang Lutfi pahami. Ya. Ketiga pelajaran itu adalah ilmu pengetahuan alam, ya kan? Ya. IPA ya. Kemudian ada PS. IPS. Kemudian ada agama. Agama. Ya, agama itu kan mudah agama, karena kan Lutfi kan hidayah. Ya. Kenapa susah kamu? Kurang paham. Ya, kurang pahamnya tentang agama di sekolah dan pelajaran agama waktu di daerah. Beda-beda emang. Dan beda sedikit. Ya beda sedikit. Gimana bedanya tuh? Di pertanyaan-pertanyaan salat, hukum salat, hukum cara berwudu, itu ada bedanya. Kan prosesnya kan sama juga. Kalau di dayah ilmunya kan dari kitab. Kalau di sekolah kan ilmunya telah diambil dari kitab, ditulis dalam bahasa Indonesia. Kepayahannya di mana tuh? Pak pengen tahu. Kayaknya cuma di pertanyaan itunya, pertanyaan salatnya itulah kepayahannya. Kurang jelas? Kepayahannya yang ada di pertanyaan itu, pertanyaan hukum salat. Kalau di daerah bilangnya kayak hukum salat, kalau airnya nggak ada bisa bertayamum kayaknya. Kalau di sekolah kadang ada kadang enggak. Gitu ya. Baik. Jadi 3 pelajaran IPA, IPS, dan agama ya. Jadi pelajaran IPA tersebut tahu siapa gurunya? IPA Bu Jannah. Nah, IPS Ibu Marfida. beda. Agama Agama tuh yang dari lupa. Agama lu namanya. lupa siapa agama ya? Iya. Gak apa-apa menghadap ke ke jendela biar nggak ingat nama guru agama tuh nggak. Oke, kalau nggak apa-apa. Jadi berarti kalau memang ingat nama guru IPA-nya, berarti tanda suka pada pelajarannya, ya kan? Cuma kurang paham saja ya. Kalau sudah nggak kenal sama gurunya, berarti pasti suka. Nah, masalahnya tidak paham. Kepahaman kita terhadap ilmu itu bisa saja disebabkan apa ya? Coba kalau menurut Lutfi kenapa? Disebabkan sering tidur di kelas dan sering bolos. Oh gitu ya, sering tertidur di kelas dan sering bolos. Itu penyebabnya, sehingga tidak paham ya. Ya. Sering tertidur di kelas. Oh ya gitu. Tertidur di kelas. Itu tertidur di kelas pasti ada sebab ya. Ada. Apa itu? Karena sering bergadang waktu malam. Oh, sering
sering bergadang waktu malam. Ngapain waktu malam begadangnya, cari apa? Main, cari burung. Burung hantu. Burung apa? Cari kayak burung Apa itu? kayak burung gereja tuh. Burung apa? Kurang Kayak burung gereja. ya, burung kayak burung di sawah tuh. Burung sawah tuh ya. Burung itu carinya di mana? Di loteng asrama Di loteng asrama. ya. Jadi dia berjam-jam carinya tuh. Berjam-jam juga cari tempat dia bersembunyi. Jadi begadang sampai jam berapa biasa? Kalau bergadang cari burung sampai jam 1. Kalau main makawan dari jam 1 sampai jam 4 subuh. Itu rame tuh. Ada rame, ada yang enggak. Dia ada tim-timnya ya. Ada tim. Ada 3 orang itu mungkin, 4 orang gitu ya. Ya, Beda-beda kelompok. ada beda kelompok. Berarti cari burungnya dari jam berapa? Dari jam 15 sampai jam 1. Dari jam 12 ke bawah itu apa? Ngaji. Tuh ngaji. Siang ngaji. Jam berapa siang ngaji? Jam 9 siang ngaji. 9, 10, 11, 12. Lama kali ya cari burung ya. Ya lama. Iya. Main-mainnya lama waktu mainnya. Ya. Jadi pernah nggak waktu siang itu segar karena nggak begadang? Pernah sekali. Sekali toh. Sekali. Kenapa bisa tidak begadang? Biasa begadang? Waktu malam tuh sebelum jam 1 atau jam 12 tuh ditemu sama guru patroli malam. Patroli. Ya, Ditemukan sama patroli. Ditegur. Tegur. Dia bilang patroli malam suruh pulang ke asrama untuk tidur. Baru pulang. Baru pulang Berarti pulang ke asrama berarti jauh ditemukan di mana? di samping balai ngaji. Dekat ya. Suruh kembali ke bilik. Ya, Gitu. Jadi pas siangnya ke sekolah gimana? segar. Ya, berarti begadang itu akan merugikan kita, ya kan? Ya, Karena pelajaran yang kita sukai tidak bisa kita pahami. Padahal suka pelajarannya, tapi nggak paham. Ya, Kita paksakan biar paham, nggak paham juga, ya kan? ya. Berarti di situ kesalahannya di mana tuh? Kesalahannya kesalahannya di bergadang tuh. Kurang keras soalnya. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di bergadang dan sering tidur di kelas. Nanti pertama tadi kan tidur di kelas karena Bergadang, begadang, sehingga di kelas tertidur. pelajaran yang kita sukai tidak kita Pahami. Berarti untuk kita paham pelajaran yang kita sukai itu, maka kita jangan Jangan begadang lagi, biar paginya segar. Kalau udah segar, enak badan kita, pelajaran pun mudah kita pahami ya. Ya, Begitu. begitu. Nah, ini Lutfi yang bilang ya. Ya, Lutfi. Nah, ini kita masuk ke tahap pemikiran ya. Tadi yang Lutfi sampaikan tadi kan ada begini. Itu yang Lutfi temukan itu solusinya bagaimana? Dari permasalahan Lutfi. solusinya tidak bergadang lagi waktu malam. Dan tidur pada waktunya. Ya. Tidur pada waktunya. Ya, Dengan tidur pada waktunya tidak begadang. tidak bergadang. Nah, kalau begadang berarti tidur tidak menentu. Ya, tidak menentu. Maka tidurlah dalam kelas. Ya kan? Ya, Tidur tidak menentu tidur kapan. Tidur dalam kelas.
Ya, Berarti pelajaran yang kita sukai tidak bisa tidak bisa dipahami. pahami. Pingin nggak paham pelajaran? Pengen. Pingin. Dan mungkin jangan paham-paham saya, biar saya sekolah aja. Ada gitu? Nggak. Ada. Nah, pingin paham ya. Ya, Sekolah itu untuk mendapatkan ilmu. dapat ilmu dengan kita paham ya. Gitu, berarti gitu solusinya. Berarti apa tadi solusi dari Lutfi? Coba bilang sekali lagi. Tidur pada waktunya dan tidak bergadang waktu malam. Waktu malam. Kalau ada kawan yang ngajak cari burung, gimana? Bilang aja tidak bisa ikutan karena udah sampai waktu tidur. Ya, makanya ke depan itu bukan karena Lutfi takut kepada kawan, bukan karena tertidur dalam kelas, tapi Lutfi lihatlah kepada kasih sayang orang tua. Ya, Waktu ada susah payah dia cari duit, apalagi sekarang kan ayah gak ada, itu kan berarti ada kendala kan. Ya, makanya dari itu kita harus lebih sayang kepada orang tua dengan cara kita belajar dengan tekun. ya, Belajar dengan tekun tidak bisa kita dapatkan kalau kita hoyong atau tidur kan hoyong kita ya, tidur di dalam kelas, tidak bisa. ya, Berarti seperti yang Lutfi bilang tadi, ini Bapak berikan penguatan lagi. Seperti yang Lutfi bilang tadi, supaya tidak tertidur malam, jangan bergadang. itu kan. Dengan tidak kita begadang, maka siangnya fresh, kita bisa mengikuti pelajaran, kita bisa memahami pelajaran. Karena tugas guru itu kalau nggak paham ditanya lagi, paham belum, dikasih lagi paham belum. Kalau yang tidur kan nggak ada jawaban, paham, tidur, paham, kan tidur aja kita kan. Mana ada jawaban paham atau tidak, paham atau tidak, kita tertidur ya. Jadi kalau kita nggak tidur, walaupun kita sulit memahami satu pelajaran, insya Allah dengan kesabaran guru itu akan mudah kita paham. Tanya lagi nanti, paham belum bu? Tanya lagi, belum bu? Karena kita nggak tidur. Tapi kalau tidur benar. Ya, Jadi solusinya tidak bergadang malam. tidak bergadang lagi Malam. malam. Itu ingat sendiri ya. Ya, Itu Lutfi ingat sendiri, walaupun nanti pulang dari Dayah waktu libur juga ingat jangan begadang. Oke. Sekarang tolong diisi instrumen ini ya. Kalian ya. Tolong diisi. Dibaca dulu. Yang bagus nanti diisi. Akan diisi ya.
Oke. Nah. Terima kasih. Nah, ini Abang Lutfi kita. Ya. Oke, berarti relax dulu, relaksasi dulu. Relax biar nggak ini ya. Coba relax. Oke, Abang Lutfi. Iya. Iya. Santri Daya. Jelas jendelanya ada, kipas anginnya ada ya. Oke, Lutfi. Ya. Sudah ya? Ya. Berarti nanti kita sepakati waktu begini ya. Taruhlah 1 minggu setelah pertemuan ini, nanti boleh Lutfi rasakan bagaimana perasaannya setelah bimbingan Bapak berikan. Apakah siap melakukan perubahan ataupun masih kayak kembali lagi kayak dulu misalnya. Ya. Nah, itu kan butuh penguatan tuh, butuh bimbingan. Ya. Jumpai Bapak 1 minggu lagi ya dari ini. Ya. Ya, kalaupun nanti sudah siap berarti memang ada perubahan, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Silakan dirasakan nanti selama seminggu. Kalau memang masih perlu, ini saya mau jumpa lagi Pak Salim, Guru Mimpun, boleh? Ya. Siap kan? Siap. Oke, siap. Sudah siap. Jadi kegiatan Seling. bimbingan konseling individual ini memang suatu hal yang kadang-kadang para siswa kan merasa segan dia kan, merasa malu dia untuk datang ke ruangan bimbel. Perasaannya begitu maksudnya, bagaimana perasaannya? Soalnya dari pertama masuk agak takut. Gak takut ya? Pas waktu di pertanyaan itu merasa takutnya hilang. Nanti pas di pertanyaan, berarti dengan Bapak bertanya berarti Lutfi sendiri berarti udah tahu berarti guru bimbel itu seperti ini gitu ya, nggak membentak, nggak ini ya. Kalau di sebelumnya gimana perasaannya? Sebelum masuk kayak udah perasaan seperti dimarahin sama guru BK. Ya. Ini pasti di guru BK pasti kejam. Pas waktu di pertanyaan nggak yang terpikir, makanya guru BK nggak terlalu kejam. Nanti apa yang Lutfi rasakan ya, karena kan tadi ada azas rahasia nggak boleh diceritakan ke kawannya, tapi yang dirasakan enak kita jumpa dengan guru bimbel, disampaikan sama kawan ya. Tapi pembicaraan kita tadi itu, kenapa Lutfi begini, Lutfi naik loteng, itu jangan diceritakan ya, itu rahasia kita. Bapak juga gitu ya kan. Jadi nanti sama kawan-kawannya yang boleh diceritakan apa, enak kita masuk ke ruang bimbel, nggak seperti yang kita bayangkan selama ini. Jadi biar nanti ada kawan-kawannya yang datang ke Bapak,
Dengan Lutfi datang ini berarti membuka peluang teman-teman yang lain untuk juga ikut datang. Sampaikan. Kalau ada masalah berarti jangan kita pendam sendiri, harus disampaikan kepada Mungkin sekian dan demikian bimbingan konseling individual kita pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Warahmatullahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ya, terima kasih. Ya, oke.